Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, saya Sri Harwati, Guru Mata Pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Silopampang, Kecamatan Silopampang, Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penerapan asesmen pembelajaran berpusat pada peserta didik pada materi mekanisme sistem pernapasan. Bapak Ibu Guru, mengapa kita perlu melakukan asesmen? Asesmen dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan peserta didik dalam pembelajaran, sehingga guru dapat mengajar sesuai kebutuhan peserta didik. Jadi asesmen bukan sekedar nilai, tapi proses perolehan informasi bagi guru untuk merefleksikan pembelajaran yang efektif. Materi sistem pernapasan merupakan pembelajaran yang bersifat abstrak, sehingga metode yang digunakan project based learning atau yang disingkat dengan PJBL. Adapun asesmen yang digunakan ada 3, yaitu 1. Asesmen formatif awal, 2. Asesmen formatif proses, dan yang ketiga adalah asesmen formatif mandiri. Pada asesmen formatif awal, guru memberikan apersepsi dan motivasi dengan menampilkan video mekanisme sistem pernapasan. Kemudian peserta didik diberi soal pretest tentang organ-organ sistem pernapasan dan fungsi dari masing-masing organ pernapasan. Organ pernapasan merupakan prasyarat bagi pembelajaran pada mekanisme sistem pernapasan. Hasil dari asesmen formatif awal akan digunakan sebagai acuan dalam pembagian kelompok, sehingga peserta didik yang memperoleh hasil skor yang tinggi akan diberi tanggung jawab sebagai ketua kelompok dan membagi tugas masing-masing kelompok. Ada yang sudah menyebutkan 4 betul semua. Nanti yang betul semua silakan jadi ketua kelompok. Requestnya ketua kelompok, Mbak Aulia ketua kelompok 1, Mas Azam kelompok 2, Mbak Ayun kelompok 3, kemudian Mas Haikal kelompok 4. Asesmen yang kedua adalah asesmen proses. Masing-masing kelompok akan menerima LKP, lembar kerja proyek, kemudian merancang alat dan bahan, serta cara kerja mekanisme sistem pernapasan. Petunjuknya dibaca, coba dibuka lembar kedua. Silahkan lembar kedua, silahkan kalian buat dulu rancangan untuk membuat alat mekanisme sistem pernapasan. Setelah membuat rancangan selesai, kemudian silahkan kalian buat alat yang sudah kamu rancang tersebut. Monggo silahkan. Langkah berikutnya, masing-masing kelompok akan menyiapkan alat dan bahan, kemudian merakit menjadi model sistem pernafasan sehingga menghasilkan modifikasi model pernapasan yang dapat digunakan dan berfungsi dengan baik. Setelah selesai mengerjakan LKP, masing-masing kelompok mempresentasikan kelompoknya di depan kelas. Perkenalkan, nama saya Rifat Karisa Fitra. Saya Azam Hanisa Putra. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Cara kerja alat peraga mekanisme sistem pernapasan manusia. Jika diafragma ditarik, maka balon yang ada di dalam botol akan mengembang. Proses ini dinamakan proses inspirasi. Jika balon dibawa dikembalikan seperti tempat semula,
dan balon di dalam botol akan mengembis. Proses ini dinamakan proses ekspirasi. Kemudian guru memberikan umpan balik untuk memberi klarifikasi penguatan dari proyek yang dihasilkan oleh peserta didik. Umpan balik tidak hanya pada alat yang berfungsi dengan baik, tetapi diberikan juga pada alat yang belum berfungsi dengan baik, sehingga kedepannya alat dapat berfungsi dengan baik. Asesmen selanjutnya adalah asesmen mandiri berupa post-test tentang mekanisme sistem pernapasan. Pada post-test, pertanyaan yang diberikan yaitu tentang fase inspirasi dan fase ekspirasi pada pernapasan dada maupun pada pernapasan perut. Jumlah soal yang diberikan 4 buah dengan model pilihan ganda. Untuk formatif mandiri, hasilnya bisa digunakan sebagai acuan bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum, tetapi tidak dimasukkan ke dalam daftar nilai. Dengan metode PJBL, peserta didik menjadi lebih bersemangat dan termotivasi dalam pembelajaran karena materi yang bersifat abstrak akan menjadi konkret. Hal ini berpengaruh pada hasil asesmen mandiri yang semakin meningkat dibanding hasil asesmen formatif awal. Demikian asesmen yang berpengaruh pada peserta didik pada materi mekanisme sistem pernapasan. Sekian, terima kasih.